Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pahdia Nadira Dila dari kelas 3A D4 Akuntansi dengan nomor BP 201102-2010 akan menjelaskan tentang resume manajemen modal kerja untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan dengan dosen pengampu Ibu Eka Siskawati. Yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang dari modal kerja. Ada 3 definisi dasar tentang modal kerja. Yang pertama, modal kerja atau working capital. Aset lancar seringkali disebut modal kerja karena aset-aset ini berputar, yaitu digunakan dan diganti selama tahun tersebut. Yang kedua adalah modal kerja neto atau net working capital. Ini didefinisikan sebagai aset lancar dikurangi liabilitas lancar. Dengan rumus, modal kerja neto sama dengan aset lancar dikurang liabilitas lancar. Yang ketiga adalah modal kerja operasi neto atau net operating working capital. Ini mencerminkan modal kerja yang digunakan untuk tujuan operasi. NOWC berbeda dari modal kerja neto, karena wesel bayar berbunga dikurangkan dari liabilitas lancar dalam perhitungan NOWC. Rumusnya adalah modal kerja operasi neto sama dengan aset lancar dikurang liabilitas lancar dikurang wesel bayar. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan investasi aset lancar. Yang pertama adalah kebijakan investasi longgar atau relax investment policy, yaitu jumlah uang tunai yang relatif besar, surat berharga dan persediaan dilakukan serta kebijakan kredit liberal yang menghasilkan tingkat piutang yang tinggi. Yang kedua adalah kebijakan investasi ketat atau restricted investment policy, yaitu kepemilikan uang tunai, surat berharga, persediaan dan piutang yang dibatasi. Dan yang terakhir adalah kebijakan investasi moderat atau moderate investment policy, yaitu kebijakan investasi antara kebijakan yang longgar dan dibatasi. Rumusnya adalah ROE sama dengan margin laba kali perputaran aset total dikali multiplier ekuitas sama dengan laba neto atau penjualan dikali penjualan atau aset dikali aset atau ekuitas. Kebijakan pendanaan aset lancar. Ada 3 kebijakan. Yang pertama, aset lancar permanen atau permanent current asset, yaitu aset lancar yang harus dimiliki perubahan bahkan di palung siklusnya. Yang kedua adalah aset lancar sementara atau temporary current asset, yaitu aset lancar yang berfluktuasi dengan variasi musiman atau siklus dalam penjualan. Dan yang terakhir adalah kebijakan pendanaan aset lancar atau current asset financing policy, yaitu cara yang menunjukkan pembiayaan aset. Pendekatan penyesuaian waktu jatuh tempo adalah kebijakan pembiayaan yang sesuai dengan jatuh tempo aset dan liabilitas, yaitu kebijakan moderat. Yang kedua adalah pendekatan agresif, yaitu pendekatan yang sangat tidak konservatif dan perusahaan akan menghadapi bahaya yang diakibatkan oleh perpanjangan pinjaman dan juga masalah tingkat bunga. Yang ketiga adalah pendekatan konservatif. Ini merupakan kebijakan pendanaan yang sangat aman dan konservatif. Dan yang terakhir adalah memilih pendekatan yang tepat. Yang pertama, kurva imbal hasil biasanya berbentuk menanjak, sehingga biaya utang jangka pendek lebih rendah dibandingkan biaya utang jangka panjang. Namun, utang jangka pendek lebih berisiko bagi perusahaan peminjam. Yang kedua adalah pinjaman jangka pendek biasanya dapat dinegosiasikan dengan waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan dengan pinjaman jangka panjang. Yang ketiga, utang jangka pendek dapat memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah siklus konservasi kas, yaitu lamanya waktu dana terikat dalam modal kerja atau lamanya waktu atau membayar modal kerja dan mengambil uang tunai dan penjualan modal kerja. Menghitung target siklus konversi kas. 1. Periode konversi persediaan atau inventory conversion period adalah rata-rata waktu yang diperlukan untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi, kemudian menjualnya. Yang kedua adalah periode penerimaan rata-rata atau average collection period atau ACP,
yaitu rata-rata waktu yang diperlukan untuk mengubah piutang perusahaan menjadi uang tunai. Yang ketiga adalah periode penangguhan utang atau payable differential period, yaitu rata-rata waktu antara pembelian bahan-bahan tenaga kerja serta pembayaran uang tunai untuk mereka. Dan yang terakhir adalah menghitung siklus konversi kas dan laporan keuangan siklus konversi kas. Yang pertama adalah periode konversi persediaan sama dengan persediaan dibagi beban pokok penjualan per hari. Yang kedua adalah periode penerimaan rata-rata sama dengan ACP sama dengan piutang dibagi penjualan per 365. Yang ketiga, periode penangguhan utang sama dengan utang bagi pembelian per hari sama dengan utang bagi beban pokok penjualan per 365. Demikianlah penjelasan saya tentang materi manajemen modal kerja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.